Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan di share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini saya sudah berada di Kelurahan Pasir Jati yang akan berbincang-bincang terkait pengelolaan sampah khususnya di Kelurahan Pasir Jati sendiri. Langsung saja kita sapa narasumber kita siang ini. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf, selamat siang Bapak. Sampurasun. Iya, Bapak boleh disapa dulu wargi Bandungnya sekalian memperkenalkan diri, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mulyana, menjabat di Kelurahan Pasir Jati ini sudah kurang lebih 4 tahun dari tahun 2020. Kelurahan Pasir Jati ini merupakan kelurahan yang masuk ke Kecamatan Ujung Berung. Ada 5 kelurahan di Kecamatan Ujung Berung ini dan Pasir Jati salah satunya. Dengan kalau kita lihat luas wilayah itu kurang lebih itu ada sekitar 123,432 hektar. Dengan batas wilayah tentu ini ada di batas wilayah bagian selatan dengan Kecamatan Cinambo, bagian utara dengan ke Desa Cipanjalu, Kabupaten Bandung, dan bagian timur dengan Pasanggerahan, bagian barat dengan Kelurahan Pasirwangi. Jumlah RT di kita itu, RT dan RW, itu RT-nya ada 68 RT dan RW-nya ada 14 RW di Kelurahan Pasir Jati ini. Kalau kita lihat dari jumlah penduduk, kurang lebih ada sekitar 16.282 jiwa. Wah. Dengan laki-lakinya 8.000, perempuannya sekitar 7.000. Jadi banyak laki-laki di sini. Iya. Ya, mayoritas kalau kita lihat mata pencaharian itu memang kalau dilihat dari data penduduk itu sekitar itu kebanyakan pegawai swasta di kita. Selanjutnya ada juga yang menjadi PNS. Ada juga yang menjadi buruh harian lepas dan sisanya adalah pedagang dan para pelajar yang masih sekolah. Itu barangkali. Baik, terima kasih Bapak. Jadi tadi memperkenalkan diri sekaligus langsung ya Pak profil dari Kelurahan Pasir Jati sendiri. Baik, Bapak silakan dilanjut untuk memperkenalkan diri kepada warga Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salamun. Saya selaku Ketua RW 13 Kelurahan Pasir Jati sekaligus kami jadi Ketua KPSM RWIBER. KPSM itu adalah kelompok pengolah sampah mandiri. RWIBER itu diambil dari kata RW 13 bersih dan berkah. Wah, jadi RWIBER itu RW 13 bersih dan berkah. Dari IB-nya itu angka 1 sama 3, jadi RWIBER. Oh, baik. Dan katanya ada channel YouTube-nya juga ya, Pak ya? Ada. Baik, nanti di akhir di-spill ya, Pak, channel YouTube-nya. Baik. Bapak, di sini kita akan berbincang-bincang nih terkait pengelolaan sampah. Kembali lagi tentang sampah dan sampah nih. Nah, kita juga penasaran nih, Pak, di Kelurahan Pasir Jati sendiri. Bagaimana, Pak, pengelolaan sampahnya? Pak Lurah dulu. Ketika awal-awal saya datang kemari, tentu memang pengolahan sampah pada umumnya di setiap RW di Kelurahan Pasir Jati ini masih menggunakan sistem konvensional, sistem primitif yang artinya kumpul, angkut, dan buang. Oh iya. Seperti itu. Tetapi setelah terjadinya memang beberapa bulan kemarin, tahun kemarin itu ada bencana sampah di Kota Bandung ini, darurat sampah, kita mulai ini untuk mengedukasi warga masyarakat untuk bagaimana cara memilah sampah anorganik dan organik sehingga yang sampahnya tadi menjadi musuh bagi warga masyarakat ini menjadi sampah yang berguna, bermanfaat dan masyarakat bisa hidup dari sampah yang biasanya mereka hasilkan sendiri. Karena sampah ini
memang oleh warga masyarakat tentu menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan. Apabila warga masyarakat masih hidup, Iya. tentu akan menghasilkan Sampah. begitu kan? Seperti Iya. itu kira-kira. Nah, selama itu kami mengedukasi dan alhamdulillah beberapa RW sudah melakukan pemilahan sampah. Salah satunya adalah RW 13 Kelurahan Pasir Jati ini yang sudah memulai kalau tidak salah dari tahun 2018 bagaimana wilayah ini menjadi kawasan yang memang sudah mengolah sampah dari mulai sampah organik dan sampah residunya. Ini adalah RW yang pertama di Pasir Jati dan RW yang ini mungkin adalah RW inisiator di Kelurahan Pasir Jati yang sudah warganya sudah mengolah sampah. Betul. Dan mudah-mudahan virus-virus kebaikan ini success story yang ada di di RW 3 bisa tersebar terhadap RW yang lain dan alhamdulillah sudah ada sekitar 2 RW, 4 RW yang sudah mulai melakukan pengolahan sampah secara mandiri di Kelurahan Pasir Jati dan mudah-mudahan bisa disebarluaskan ke RW yang lain. Baik. Nah, ini RW 13 sendiri ini menarik ya Pak. Berarti dari mulainya 2018 ya untuk pengelolaan sampah sendiri. Berarti sebelum Kota Bandung darurat sampah, RW 13 sudah sudah mulai memilih ya untuk sampahnya sendiri. Nah, lah coba langsung saja kita ke Pak RW 13-nya nih. Jadi apa benar Pak, RW 13 sendiri ini sudah bebas sampah? Itu bagaimana Pak awalnya? Awalnya yaitu tahun 2018 ya. Kebetulan di kami ada salah satu warga masyarakat itu mulai uji coba ternak maggot. Oh iya. Dikarenakan ternak maggot mulai 2018. Jadi kita sharing, ngobrol-ngobrol sama pengurus. Kebetulan yang ternak itu juga salah satu pengurus di RW 13. Apa yang dibutuhkan untuk ngasih makan maggot? Iya. Ternyata pakan maggot itu yang selama ini di warga itu dibuang. Yaitu sampah SOD, sampah organik dapur. Dengan inisiatif itu kita kumpul-kumpul, terutama mengumpulkan para pengurus, yaitu kita mulai edukasi bahwa sampah organik khususnya SOD yang ada di RW 13 tidak perlu dibuang lagi. Memang awal-awal kita belum memilah dari sumbernya karena kita masih keterbatasan sarana prasarana. Betul. Kita sampai ke 2019, alhamdulillah kami dapat bantuan dari DLHK perangkat ternak maggot sama ember untuk pilah SOD. Seperti itu dari 2019 langsung kita mulai pertama pengurus dulu sebagai pelopor karena kalau pengurus tidak melakukan warga kan nggak mau melakukan. Harus ada contoh dulu ya Pak. Kasih contoh dulu. Betul. Tiap pengurus dihimbau untuk memilah sampah SOD-nya, dikasih embernya. Ada namanya ember wasima, wadah sisa makanan. Nah, itu nanti disetorkan ke KPSN. Sini letak KPSN juga di wilayah RT 01, perbatasan dengan RT 04. Itu mulailah. Jadi, sejak itu langsung alhamdulillah tahun berikutnya kami dapat bantuan dari Pak Lurah karena RW 13 sebagai inisiator untuk pilah sampah. Dikasih bantuan lagi sama Pak Lurah dari dana DAU, kita mendapatkan ember wasima 250. Drum penyimpanan yang besar, kalau overload kan disimpan dulu. Betul. Sama drum, sama alat bubur sampah. Jadi bonggol jagung, kulit pisang yang besar-besar kan kalau kasih makan langsung nggak bisa. Itu digiling pakai alat penggilingan sampah, alhamdulillah dapat itu. Ada. Untuk mengatasi bau, kan selama ini kan yang namanya sampah pasti kan wah bau nih. Bau lindik ya. Jadi di sini setelah ada fasilitas kita sosialisasi dulu. Tiap RT, justru kalau malah di komplek tiap gang. Ibu-ibu dikumpulkan, roadshow itu hampir berapa minggu lah, hampir tiap malam. Pengurus roadshow, kumpulin ibu-ibu, kita jelaskan bahwa sampah organik harus dipilah dari sumbernya. Ya, untuk mempermudah harus dari sumbernya. Betul.
warga pasti ada pro dan kontra. Iya. Wah, nanti bau gimana Pak RW? Nah, untuk mengatasi bau, alhamdulillah di KPSM kami RW 13 bikin mall mikroorganisme lokal untuk mengurangi bau. Cairan. Udah Iya. cairan itu udah produksi sendiri kita. Produksi sendiri Produksi RW sendiri. 13. RW 13 produksi sendiri. Wow, luar Dari biasa. mall. Bahan baku dari buah-buahan yang tidak terpakai di pasar. Oh. Ada yang Nanas. dari nanas, Heeh. Jeruk. nanti aroma nanas. Dari jeruk, Aroma aroma jeruk. Oh. Pisang, aroma Mm-mm. pisang. Kita produksi itu per jenis buah. Jadi Wow. aromanya aroma Aromanya aroma buah. Betul. Oh. Nah, setelah itu sosialisasi tiap warga dikasih ember. Mm-mm. Sekaligus dikasih mallnya. Pewanginya itu. Pewanginya. Iya. Jadi dikasih mall itu untuk mempercepat fermentasi. Iya. Jadi sampah tidak bau. Udah ada Betul. belatung. Udah di roadshow, kasih ember satu itu warga langsung menerima. Alhamdulillah. Iya. Mulai dari RT 4 turun ke RT 5 nyampe alhamdulillah semua RT udah diedukasi. Iya. Total ember udah semua dibagikan dan dikasih mall, jadi udah tidak bau terfermentasi. Iya. Nah, petugas itu cara ngambilnya itu sistemnya tuker ember. Oh, Jadi iya. warga petugas begitu mau narik sampah Ada ember yang kosong ada dulu. ember yang kosong, Ah, ah. sambil bawa nolnya juga. Iya. Gitu. Jadi begitu dari warga diambil, Yang sudah penuh diambil. diambil, kasih ember yang kosong, itu udah dicuci bersih, Ah. dikasih mall. Iya. Jadi itu sebenarnya 1 minggu pun tidak masalah. Tapi di sini Oh. penarikan itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Mm. Alhamdulillah dengan adanya itu kita dari 6 RT semua udah organiknya udah terpilah. Kapasitas di kami itu sehari bisa mengolah sampah organik sampai 2 ton. Wow, 2 ton. 2 ton sehari. Iya. Kapasitasnya sampai Mm-mm. ya 2 ton itu dengan sistem magoter. Iya. Di kami itu udah istilahnya udah siklus tidak terputus. Mm-mm. Siklusnya udah terputus dari makot sampai jadi baby makot sampai pokoknya muter terus. Iya. Gitu. Hasil maggot di kami itu untuk pakan ternak. Mm-mm. Di sini ada ternak bebek, ada bebek jenis peking, ada bebek jenis lokal. Juga ada ayam Mm-mm. bertelur, Iya. ayam bertelur. Dan di samping itu juga kan kelebihan produksi kan maggot banyak, alhamdulillah banyak yang ngambil Iya. peternak-peternak dari luar, Iya. ngambil maggotnya di sini. Iya. Itulah alhamdulillah kami mendapat sertifikat KBS Wah, dari Dinas dari Lingkungan Dinas Hidup Lingkungan Kota Hidup Bandung. Kota Bandung nih. Piagam ucapan Piagam. terima kasih diberikan Iya. kepada RW 13 Pasir Iya. Jati atas partisipasinya sebagai kawasan bebas sampah warga Bandung. Luar biasa. Itu tahun berapa, Bapak? Ini kemarin dapat 2023. Wow. Diundang. Mm-mm. Saya juga nggak tahu, tahunya dapat undangan Iya, iya. dari DLK kita mendapatkan sertifikat. Sertifikat ya, luar Di samping biasa itu sudah juga diakui. RW 3 sebagai ini program proklim. Proklim. Iya, perubahan iklim. Iya. Dengan mengolah sampah organik yang selama ini kalau nggak diolah kan menghasilkan gas metan yang sangat tinggi. Betul, betul, betul. Banyak terutama yang terakhir kan kejadian Kota Bandung di Sarimukti, Iya. kebakaran kan itu karena gas metan yang selama ini tertumpuk kemarau Iya. panjang, panas, ada api jadi kebakaran pula. Ya, jadi Baik, alhamdulillah luar juga biasa, dapat dari alhamdulillah. Kementerian Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup ya. Itu tahun berapa, Bapak? Ini kemarin juga tahun 2023. 2023 juga ya. Masih matial Iya, baik. partisipasi. Masih baru loh penghargaannya dan sudah diapresiasi juga ya oleh pemerintah kepada RW 13 ini. Baik. Nah, berarti hampir semua nih RW 13 masyarakatnya juga sudah sadar ya Pak ya akan pentingnya pemilihan sampah sendiri. Nah, berarti memang sosialisasinya hanya roadshow saja atau ada yang lainnya nih? Betul. Kami dari pengurus tuh roadshow. Ya roadshow ya, berarti dari rumah ke rumah dong Pak? Enggak, jadi ini gang ini. Dong ini Gang gitu. ini kan gang berapa? 10 ibu-ibu, 20 ibu-ibu. Soalnya kalau dikumpulkan satu RW itu kurang efektif. Kami
rapat dulu sama pengurus, terutama ketua RT, saya Betul. pakai di balik RW, saya sampaikan bahwa RW 13 pengen zero organik dulu. Iya. Zero organik yang penting kan. Soalnya apa? Sampah yang selama ini di Bandung jadi bermasalah Betul. kan organik. Iya. 60% Iya. sampah itu dari organik. Padahal dengan diolah dengan sistem maggot itu bisa ada nilai manfaatnya. Betul. Gitu. Kita roadshow karena ada kesibukan kebanyakan malam kita roadshow. Iya. Jam malam roadshow sama RT-nya, bawa fasilitasnya, bawa embernya. Biasa kalau di Bandung roadshow tidak jauh dari istilah botrang. Betul. Silaturahmi ya. Iya, silaturahmi Iya. sama warga sekaligus botrang, tapi ada hasil. Betul, Bawa betul. fasilitas, nih embernya tolong dipilah, diedukasi, dikasih pengertiannya bahwa sampah harus dipilah dari sumbernya. Betul, betul, betul. Iya. Nah, Bapak, berarti untuk tekniknya sendiri nih, apa memang hanya dengan maggot atau ada Kang Pisman atau yang lainnya juga? Oh, kalau di sini kalau yang organik udah full maggot. Maggot ya. Dan kalau yang non organik kan ada dua macam, ada yang ada nilai jual, ada yang residu. Betul, betul. Kalau ada yang nilai jual, kita sebenarnya pengurus nggak perlu pusing. Betul. Tapi di kami ada sistem namanya sedekah sampah. Jadi yang ada nilai jualnya itu dikasihkan sama petugas sampah. Iya. Lah petugas sampah itu dikumpulkan, dipilah, dikarung sampai 1 bulan itu sampai 6,5 kuintal. Yang non organik yang ada nilai jualnya itu sebagai hasil tambahan Iya. buat petugas sampah. Baik, baik. Dari Pak Lurah barangkali mau menambahkan Bapak? Iya. Dari tadi cerita Pak RW, Betul. ini memang kunci suksesnya suatu kawasan itu bebas sampah adalah edukasi yang terus-menerus. Betul. Daripada warga Sosialisasi masyarakat. juga ya Pak ya. Sosialisasi. Tadi disampaikan sosialisasinya itu tidak langsung per RW tapi per RT per gang. Karena itu supaya lebih fokus. Ya. Tadi bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik itu ember, mesin bubur sampah dan mesin pelet dan lain sebagainya itu tidak akan ada artinya kalau masyarakatnya tidak diedukasi dengan baik. Dan Betul. edukasi ini tidak membalikan bisa sebelahnya. Iya. Tidak semudah membalikan telapak tangan. Betul. Perlu terus menerus dalam kegiatan apapun ya kita sampaikan bahwa memang kita sudah tidak ada jalan lain di Kota Bandung ini bagaimana kita harus memilah sampah baik sampah organik dan anorganik tersebut. Sampah organiknya tadi ya anorganiknya petugas sampah sudah paham mana yang mempunyai nilai ekonomi, dia sudah dipisahkan dan sudah dijual. Itu Iya. ada penghasilan tambahan bagi mereka. Ini yang paling berbahaya itu adalah sampah organiknya ini. Karena 60% ini sampah ini kan menghasilkan gas metan, Betul. ya, di mana bau juga, bau lidi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah edukasi ini sangat penting ya, kepada warga masyarakat supaya mereka itu secara ada pergeseran pola pikir, paradigma yang tadinya membuang sampah itu secara sekaligus itu dipilah. Iya. Sebagainya. Itu perlu waktu yang cukup lama, tapi harus dimulai sejak dini apabila nanti proses ini bisa berhasil. Betul, Seperti itu, betul. kira-kira. Luar biasa ya Pak. Jadi yang penting itu harus konsisten juga ya Pak, sosialisasi kepada warga agar warga tuh bisa dengan sadar sendiri ya akan pentingnya pengelolaan sampah ini. Nah, Bapak tadi kan kita sudah lihat nih bahwa Kelurahan Pasir Jati sendiri ada prestasi atau ada piagam-piagam nih di depan kita. Nah, kalau selama Bapak Lurah menjabat nih dari 2020 ya Pak ya, apa saja Pak keunggulan-keunggulan di Pasir Jati sendiri? Ya. Sebelum saya datang ke sini tahun 2020 pas waktu Covid, Pasir Jati ini termasuk salah satu yang ODF-nya tertinggi, Bu. Tertinggi ODF-nya. Artinya ODF itu on defecation free itu banyak warga masyarakat yang buang air besarnya ke kali. Gitu ya. Sehingga ketika kita dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan biasanya di Bio Farma itu dikumpulkan setiap tahunnya dievaluasi, kita itu dalam kategorinya itu masih dapat sertifikat merah. Artinya merah masih banyak warga masyarakat. Selama 3 tahun tersebut kita mulai dengan berbagai program kegiatan, dengan berbagai sosialisasi dan lain sebagainya kita turunkan. Kita turunkan dan sekarang kita sudah mendapatkan sertifikat hijau dari Dinas Kesehatan, berarti itu sudah menurun. Menurun, yang betul. sudah
ke sungai. Itu yang pertama. Mm-mm. Yang kedua, angka stunting. Iya. Saya datang kembali tahun 2000, angka stunting cukup tinggi. Ada sekitar 140 orang yang tergolong stunting. Iya. Dengan berbagai program kegiatan dan partisipasi seluruh masyarakat, kita turunkan sekarang, sehingga sekarang kita tinggal sekitar 39 orang lagi. Wow. Terus juga menjadi keunggulan di sini adalah adanya kolaborasi antara KPSM dengan para buruan saya, kelompok buruan saya. Karena di kami pun banyak buruan saya ini. Iya. Ada sekitar 4-5 kelompok buruan saya. Jadi si maggot ini kan menghasilkan kasgot namanya ya. Kasgot itu pupuk yang cukup organik. Betul. Nah, pupuk organik ini bisa dimanfaatkan untuk buruan saya tersebut, dan hasil buruan saya itu juga para kelompok itu mempunyai andil terhadap penuntasan stunting dengan memberikan hasil buruan saya kepada para para stunting dengan memberikan sayur-sayuran, Iya. buah-buahan dan sebagainya, sehingga membantu mereka untuk menurunkan tingkat stunting di Kelurahan Pasir Jati ini. Baik, luar biasa ya Pak ya, penghargaan ataupun hasil nyata kerja dari Bapak tahun 2020 sendiri sudah terlihat. Nah, Bapak terakhir nih, ajakan kepada wargi Bandung agar bisa mengelola sampah dengan baik dan benar, Bapak. Silakan. Saya tentu mengajak kepada seluruh warga masyarakat, success story yang ada di RW 13 ini bisa disebarluaskan kepada RW yang lain dengan cara tentu tiada lain adalah bagaimana masyarakat sudah mulai bergeser paradigmanya dengan tadinya membuang sampah itu hanya polanya adalah pola konvensional dengan membuang, angkut, buang, sekarang harus sudah memilah di tempatnya masing-masing. Berbagai teknik sudah kita sampaikan. Iya. Berbagai teknik sudah kita sosialisasikan. Sebetulnya masyarakat sudah paham akan hal itu. Tinggal bagaimana warga masyarakatnya mempunyai keinginan, dan kita jangan sampai capek untuk melakukan edukasi. Kita harus mempunyai enduran. Betul. Artinya enduran itu daya tahan. Iya. Ya. Pokoknya dalam setiap waktu kita sampaikan, sosialisasikan kepada warga masyarakat, karena ke depan tentu tidak ada lagi cara bagi kita agar kita bebas dari sampah, agar kita sampah itu mempunyai arti bagi kita, itu dengan cara memilah sampah anorganik dan organiknya. Baik, terima kasih. Jadi Bapak barangkali mau menambahkan, Bapak? Terima kasih. Saya hanya menambahkan tadi yang apa disampaikan Pak Lurah. Saya sebagai Ketua RW mengajak semua RW-RW di Kota Bandung terutama ya, ayo kita pilah sampah dari sumbernya, kita olah, sampah bisa jadi manfaat, ada nilai jual, dan bisa menambah ekonomi untuk warga. Karena sampah kalau tidak diolah akan menimbulkan masalah di tempat lain. Jangan sampai terulang lagi di Kota Bandung ada istilah darurat sampah. Betul. Dengan mengolah sampah yang kami lakukan, waktu darurat sampah, Bandung jadi lautan sampah. Alhamdulillah, karena organik kami bisa diolah dan dibereskan di tempat, hanya tinggal memikirkan residu, di kami tidak ada timbunan sampah yang mengakibat bau ke lingkungan. Iya, karena ada mall itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa. Bapak, kalau mallnya sendiri itu ketahanannya berapa lama Pak? Kalau mall itu lama, Bu. Oh, lama ya. Tapi kalau udah dicampur dengan sampah organik, kalau udah di ember, itu 3 hari sampahnya udah berubah, jadi ada jamur putihnya. Oh. Yang tadinya sampah bau lindi, jadi keluarnya bau sesuai bahan baku mall. Oh, yang wangi buah-buahan itu. Wangi Iya. buah-buahan. Gitu. Baik. Iya, luar biasa. Jadi, pernah kejadian di sini itu karena kemarin kemarau panjang ada gangguan di peternakan maggot, yaitu sarang lalatnya yang menghasilkan telur itu diserang tikus. Oh. Otomatis kan siklus ada terganggu. Iya. Padahal sampah tiap hari masuk. Iya. Sehari 20 ember, kadang nyampe 30 ember. Karena kita punya mall, disimpan drum yang besar, dikasih mall, sampai waktu itu karena
stok banyak, Iya. begitu dibuka kan ada yang sampai sebulan, tidak menimbulkan bau lidi, tetap baunya bau fermentasi. Iya, luar biasa ya. Ya, semoga warga Bandung nih bisa mencontoh hal positifnya dari Kelurahan Pasir Jati, khususnya yang RW 13 ya Pak, yang bisa memproduksi pewangi sendiri ya, mungkin bahasanya ya, pewangi dari sampah sendiri. Baik, Bapak terima kasih waktunya sudah berbincang-bincang bersama kami. Semoga niat baik Bapak dan segala usaha prosesnya bisa menghasilkan RW 13 dan khususnya Kelurahan Pasir Jati lebih berprestasi juga khususnya ya. Terima kasih. Warga Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presented by Humas Kota Bandung.